Sejak dibuka secara resmi pada 7 Juli 1982, Artneka Museum secara khusus mengkoleksi lukisan dan patung dari berbagai seniman ternama di Indonesia maupun mancanegara. Namun, sejak keris dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 25 November 2005 sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik semua bangsa di dunia, maka Pandey Wayan Sutejaneka memperluas koleksi museum dengan mengoleksi keris. Pengembangan koleksi keris Neka Art Museum dibuka resmi oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Insinyur Jero Wacik SE pada 22 Juli 2007. Koleksi keris yang ada di Museum Neka mengkhusus pada keris Bali dan keris Indonesia sebagai pelengkap. Hingga kini Museum Neka telah memiliki 272 keris, termasuk 18 bilah keris pusaka, 63 bilah keris kuno dan sisanya merupakan keris Kamardikan yang merupakan karya empu masa kini atau sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Keris pusaka yang dikoleksi merupakan keris yang diperoleh dari 21 kerajaan di Bali seperti Kerajaan Karangasem, Kerajaan Klungkung, Kerajaan Gianyar, maupun Kerajaan Buleleng. Beberapa koleksinya diantaranya keris pijetan yang dibuat pada abad ke-13 dari Prasasti Puredadya Pandey Pedukuhan, Menange, Karangasem. Kemudian keris dapur tantri yang merupakan keris zaman Kerajaan Gel-Gel, Kelungkung abad ke-15, keris Pajenengan Puri Agung Karangasem Ki Baju Rante abad ke-17 dan masih banyak lagi. Keris-keris pusaka bangsawan Bali lainnya didapatkan dari kolektor keris. Tujuan museum keris ini untuk melestarikan warisan budaya, terutama untuk memperkenalkan sejarah kerajaan-kerajaan di Bali melalui sebuah keris. Museum Neka diresmikan 7 Juli 82. Koleksinya waktu itu adalah lukisan-lukisan dan patung. Sejak keris itu dikukuh oleh UNESCO, waktu itu Bapak perluas koleksinya dengan keris. Sebab keris itu adalah karya agung warisan kemanusiaan untuk seluruh bangsa di dunia. Diakui oleh dunia keris itu, makanya Bapak buat perluas koleksi Museum Neka ini dari lukisan menjadi keris supaya sejarahnya lengkap. Sebab museum itu sumber informasi, sumber inspirasi, sarana pendidikan, sarana penelitian dan pelestarian budaya. Itu museum itu ceritanya. Khusus keris Bali, ada keris Indonesia kan sebagai pelengkap. Ini keris Bali dari Kerajaan Karangasem, terutama keris-keris dari kerajaan di Bali ada 21, Kerajaan Karangasem, Kerajaan Klungkung, Kerajaan Gianyar, Kerajaan Buleleng. Khusus keris-keris Bali yang bersejarah. Beliau-beliau itu pemilik keris itu dengan senang hati juga kalau karya leluhurnya itu dilestarikan di sebuah museum. Sebab museum itu sumber informasi, sumber inspirasi, sarana pendidikan, sarana penelitian. Kalau di beberapa museum mungkin mereka tidak dibeli pun tidak dikasih, tidak bisa diukur dengan uang. Bagi beliau-beliau itu, orang puri-puri itu, money is something, not for everything. Karena ini sejarah, Bapak taruh di museum dengan rela beliau itu boleh dikatakan menyerahkan keris pada museum. Itu jadi Bapak koleksi untuk mendukung kerajaan-kerajaan di Bali juga. Bapak informasikan kerajaan-kerajaan di Bali dengan keris ini menjadi orang-orang ingat Kerajaan Karangasem, Kerajaan Gianyar, Kerajaan Klungkung, Kerajaan Bangli dan lain sebagainya dengan kerisnya ini. Jadi keris merupakan sumber inspirasi, sumber informasi, sarana pendidikan dan sarana penelitian. Itu prinsipnya itu. Sementara keris karya empu masa lalu atau keris kuno dikoleksi tidak sembarang.
Syaratnya adalah indah, tua, dan utuh. Sedangkan keris garapan empu masa kini dikoleksi asalkan memiliki keindahan. Beberapa keris masa kini telah ditatah dengan emas secara bentuk. Keris kuno dan keris masa kini tidak ada perbedaan yang signifikan karena empu masa kini menggunakan acuan keris zaman dulu dalam pembuatannya.